Halo, welcome back di channel DB News. Bersama aku Kail lagi ya, Kail Pancing. Hari ini kita akan nge-react video-video berita yang hari ini lagi up-to-date ya di Indonesia. Jadi kita akan cari tahu lah ya berita-berita apa yang lagi in. Mari kita lihat video yang pertama. Jasad perempuan penuh luka ditemukan di tepi jalan lapangan tembak Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis pagi. Saat ditemukan jasad perempuan dengan kondisi terluka di pinggir jalan lapangan tembak Cibubur, Jakarta Timur. Menurut petugas PPSU yang menemukan, jasad perempuan adalah LS, warga yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini jasad korban sudah dibawa ke jajaran unit Reskrim Polsek Ciracas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Dari rekaman kamera pemantau terlihat seorang perempuan ditemukan berada di pinggir jalan lapangan tembak Ciracas, Jakarta Timur. Ia sempat duduk di pinggir jalan itu, namun pada pukul 5 pagi korban tergeletak dan ditemukan meninggal dunia. Petugas PPSU yang menemukan beserta tim Polsek Metro Ciracas kemudian membawa jasad ke RSUD Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk autopsi. Aneh sih itu. Itu tadi nggak kelihatan sih soalnya disensor ya. Ya kan tadi kan kalau dia memang duduk ya, terus habis itu ada banyak orang lewat sesuai tadi CCTV-nya kok ya, terus orang-orang kok nggak peduli gitu ya. Cuma terlukanya juga gimana sih terlukanya? Masa kayak nggak kelihatan gitu darahnya ngocor gitu misalnya. Ini sih orang-orang memang kadang-kadang gitu sih. Misalnya kalau ada orang apa sih di jalan gitu. Mungkin orang-orang juga takut juga ya dipikir kayak ini orang kenapa. Biasanya juga ada juga yang modus nipunya kayak gitu kan kelihatan kayak apa kelihatan kayak kesakitan atau kelihatan kayak gimana. Tapi akhirnya niatnya minta tolong gitu atau minta duit gitu ya kan. Mungkin orang-orang takut kayak gitu. Cuman kalau kelihatan orang itu kayak udah gini gitu di pinggir jalan gitu kan mungkin bisa ditanyain lah. Mbak kenapa mbak? Aku panggilkan ambulan atau apa gimana gitu ya. Berarti ya bisa aja dia kehabisan darah sih. Lukanya masanya juga tidak dijelaskan ya lukanya tuh luka di mana. Luka di kepala kah apa di mana. Tapi kan kalau misalnya harusnya kalau misalnya sampai dia itu meninggal karena kehabisan darah. Harusnya darahnya tuh ngucur banyak gitu loh. Dan orang pasti tahu loh ini kok berdarah-darah gitu pasti udah heboh gitu loh. Kalau nggak gitu berarti luka ini luka tumpul mungkin ya luka benda tumpul ya kan jadi dia itu pendarahannya di dalam. Wah ini kayak kriminolog ya mas ya. Ini mulai kayak kriminolog ini ya. Ini bisa jadi itu memang ya kayak gitu. Jadi dia kena benda tumpul, lukanya benda tumpul, dia itu ada pendarahan di dalam sebenarnya. Jadi memang orang nggak kelihatan dia darahnya mengucur gitu. Jadi dia pendarahan di dalam gitu. Terus tiba-tiba dia udah lemas gini terus koit gitu jam 5 pagi gitu. Nah, tiara. Hendra kan? Namamu Hendra kan? Yo. Clear. Nih. 1. Wah. Rolex tuh kayaknya ya. Wih, Rolex tuh. Berapa? Hendra kan? Namamu Hendra kan? Audemars Piguet. Keren nggak sih ngomongnya kayak gitu? Wih, gila. Gila sih. FYI ya. Ini tadi jam Rolex itu bisa 1 jam itu bisa 200 jutaan, Mas. Kerugiannya mencapai 14 miliar. 14 miliar berarti anggap aja kalau misalnya 1 jamnya Rolex-nya itu berarti 200 jutaan lah. Apa 300 juta, 200-300 juta. Belasan ya. Gila, dia tahu sih worth-nya memang. Makanya dia mending nyuri itu. Bendanya juga kecil loh sebenarnya. Dilihat kan di sini juga cuman ditaruh di ini loh. Cuman kayaknya nggak ada pengamannya, cuman ya udah ditaruh di tempatnya jam itu aja. Ya iyalah barang kecil ya enak ya ngapain? Nyuri orang-orang kan misalnya nyuri HP, smartphone gitu kan yang ada di alarmnya tuh loh terus ditarik gitu kan. Ini aja langsung nyuri nggak ada alarmnya kan cuman langsung dapat 200 juta. Gila. Tapi keren sih polisinya bener-bener gercep ya nangkep pencurinya. Memang karena memang kerugiannya sih memang besar sekali gitu loh. Maksudnya cuman beberapa jam aja ya 14 miliar ya. Itu karena satu jamnya semahal itu. Lanjut ke video berikutnya ya. Parah bisa dicari. Kalau nyawa terbalik itu masuk ke dalam. Capek kah?
Menyusun skripsiku, Kakak. Kalau ATM ku Kalau HP tak bisa jadi yang dicaan, bisa Kalau- dibeli. kalau Wah, habis apa-apa nih. Skripsiku. Bagaimana dong? Tapi langsung ditangkap. Satu kali lagi ya, polisi gercep banget ya dalam hal seperti ini. Ini mungkin memang worth-nya nggak sama kayak tadi yang 14 miliar. Cuman memang bikin panik sih. Data skripsi, ya kan, di laptop, di HP, terus pakai acara kebegal gini. Makanya backup data skripsi yang bener gitu. Masukkan di Google Drive aja, lebih aman di cloud gitu. Jangan terus habis itu nggak percaya sama data yang di sana ya, masih di Google bisa bocor segala macam. Yang penting itu tersimpan, yang penting itu terjaga dulu gitu. Misalnya kalau kayak gini, nggak di backup, ditaruh di HP, terus ada kejadian yang tidak diinginkan seperti ini kan juga nggak enak gitu loh. Bisa aja misalnya seperti HP rusak gitu juga, itu kan bikin panik juga kalau misalnya ada data skripsi di situ. Jadi di sini tuh mbaknya itu bisa bodo amat gitu loh sama worth HP-nya. Maksudnya berapa HP-nya apa sih gitu segala macam. Yang penting itu ada data di dalamnya. Kadang-kadang data itu memang lebih penting daripada barangnya ya Mas ya. Itu sih, ini sampai histeris seperti itu. Tapi polisi langsung gercep, langsung menangkap dan diketahui tadi ini tersangkanya keduanya sopir. Ya mungkin BU lah ya. Oh, pelakunya boncengan, naik sepeda motor berarti. Wah ya. Ini apa namanya part time ya Mas ya. Part time jobnya ya Mas ya. Waktu siang nyopir, terus waktu lagi kosong begal. Part time begal. Nanti di CV terusnya tulisannya 1 sopir, 2 begal gitu ya. Wah, lemah ya. Gimana ini? Keracunan akut. Dalam model seperti apa? Maksudnya seperti apa? Iya. Jadi, sampean pernah coba samyang, Mas? Pernah? Aku enggak. Aku soalnya pribadi nggak seberapa suka pedes. Kayak rugi aja, terus udah. Kalau nggak salah samyang ini juga harganya kan nggak kayak Indomie kan. Kayak lebih mahal gitu. Udah lebih mahal. Itu tetap mie instan, gitu kan, tetap mie instan, tetap ada pengawet, tetap ada perasa segala macam. Tapi terus habis itu dengan pedas gitu. Terus habis itu nanti perutnya bermasalah gitu loh. Iya kan? Dengan harga lebih mahal itu nggak masuk logika sih menurut saya. Mohon maaf sih ya, ini perhitungan anak kos sih. Cuman nggak juga, aku nggak kos kok. Cuman ini sampai ditarik dari Denmark karena dianggap terlalu pedas. Wah, ini gimana ya? Entah yang salah produsen samyangnya mungkin, yang mungkin juga tidak menulis apa sih kayak komunikasi resikonya gitu loh di produknya, ya kan? Tapi apakah karena memang orang Denmarknya aja yang mungkin memang nggak kuat pedas gitu loh? Gimana sih? Selera ini bukan selera, masih sampai keracunan akut. Maksudnya seperti apa sih keracunan? Kadang-kadang orang protesnya itu terlalu berlebihan gitu loh, sampai keracunan akut. Ya gimana sih keracunannya gitu loh? Kalau memang cuman perut bermasalah itu ya itu bukan keracunan sih sebenarnya, cuman perut bermasalah aja. Cuman tetap sih nggak ada orang yang mau sih gitu. Maksudnya memang kalau nggak kuat pedes, ya menurutku ya nggak usah beli. Gimana lagi? Oke, itu dia reaksi kita terhadap 4 video ini gitu. Kebanyakan memang video kriminal dan ini videonya samyang tadi tentang makanan. Jujur, aku sih kalau misalnya tetap lihat samyangnya sih tetap gini sih, tetap menggiurkan gitu. Cuman nggak bisa bayangin kalau itu bakalan pedas.
pedesnya itu nggak kuat. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel DP News. Nantikan reaksi-reaksi selanjutnya dari Kail atau KL. Sampai jumpa dan dadah.